Bonjour, kembali lagi dengan saya Rika di channel Bekicot Voyage, belajar bahasa Prancis santai dan asik. Seperti yang sudah kita bicarakan pada balat 18, pada balat 19 ini kita akan membicarakan tentang set, set, dan se. Nah, ini sobat sekalian, orang Prancis menyebutnya dengan pronom demonstratif atau kata ganti penutup. Mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dengan yang maskula tunggal. Jadi maskula tunggal ini sobat sekalian yaitu ada dua, se dan set. Nah, se di sini ce. Ini digunakan untuk maskula tunggal yang berawalan konsonan. Mari kita lihat contohnya. Ce lundi, Senin ini, kita mengetahui bahwa nama-nama hari semuanya termasuk ke dalam kategori gender maskula. Ce citron, jeruk nipis ini. Ce matin, pagi ini. Kemudian maskula tunggal set. Nah, ini sobat sekalian khusus untuk maskula yang diawali dengan huruf vokal A, I, U, E, O. Dan juga jangan lupa termasuk juga yang diawali dengan huruf H. Karena huruf H dalam bahasa Prancis biasanya tidak dibunyikan atau tidak ada bunyinya. Contohnya, cet avion, pesawat ini, c'est un ananas, atau bisa dibaca juga dengan c'est un nanas. Nanas ini, c'est hotel, hotel ini, hotel, yaitu berawalan H. Mari kita lanjut ke set. Nah, set ini sobat sekalian untuk femina. Femina mau diawali dengan konsonan ataupun vokal, semuanya memakai set. Mari kita lihat 3 contoh, yaitu cette fille, gadis ini, cette semaine, minggu ini, cette pomme, apel ini. Jadi ini semuanya adalah femina menggunakan set, yaitu CETTE. Dan yang untuk jamak menggunakan CES. Jangan lupa ya, CES. Contohnya, c'est citron, c'est ananas, c'est pomme. Nah, kuncinya sobat sekalian adalah kita mengetahui maskula, femina, atau tunggal atau jamak. Maka kita bisa menentukan pronom demonstratif yang kita gunakan untuk kata benda tersebut. Mari kita lihat contohnya. Contoh kalimat, ce lundi je vais au Canada. Ce lundi je vais au Canada. Senin ini saya pergi ke Kanada. Contoh kedua, cet avion est à moi. Pesawat ini milik saya. Cet avion est à moi. Pesawat ini milik saya. Cette fille est belle. Perempuan ini cantik. Gadis ini cantik. Ces pommes sont rouges. Ces pommes sont rouges. Apel-apel ini berwarna merah. Jadi rouge-nya ditambah dengan S karena pomme-nya pluriel. Nah, sobat sekalian, belajar tentang pronom demonstratif akan berkaitan dengan vokabuler atau kata-kata yang berkaitan dengan ini, itu, yang ini. Mari kita lihat langsung kata-kata apa saja. Yang pertama adalah sa. Yang kedua, sela. Sa dan sela digunakan banyak di dalam langage familier atau dalam percakapan sehari-hari. Kemudian sesi yang ini.
Kemudian voici. Voici ini, inilah, dan voilà. Voilà bisa inilah atau itulah. Ini, itu bisa juga. Kemudian celui-ci, celui-là. Celui-ci, celui-là yang artinya adalah yang ini, yang itu untuk tunggal maskula. Kemudian celle-ci, celle-là digunakan yaitu untuk menyatakan yang ini, yang itu untuk tunggal femina. Lalu kemudian ceci, cela. Nah, yang ini digunakan untuk jamak maskula. Nah, celle-ci dan cela ini digunakan untuk jamak femina. Nah, di sini celui-ci, celle, ce ataupun celle untuk jamak, pada intinya kita harus mengetahui apa yang kita bicarakan, objek yang kita bicarakan, apakah dia maskula, femina, apakah dia tunggal atau pluriel, sehingga kita dapat menggunakan dengan tepat semua kata-kata ini. Mari kita lihat langsung ke kalimat untuk mempermudah pemahaman kita. Yang pertama, nah di sini kita melihat ada seorang gadis yang cantik, jelita dan menawan pergi ke sebuah toko bunga dan melihat bunga-bunga di sana. Dan beliau mengatakan, "J'aime ça." Nah, "ça" di sini maksudnya adalah bunga yang dia suka. Saya suka ini. Nah, bisa menggantikan objek. Saya suka ini. Atau bisa juga digunakan seperti ini. J'aime cela. Saya suka yang ini. Nah, dengan kalimat ini tentunya kita akan mempermudah penggunaannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini sobat sekalian perlu diingat digunakan hanya dalam percakapan sehari-hari secara tidak formal. Kemudian di sini ada sahabat-sahabat yang mereka lagi berbicara dan tiba-tiba tertawa bersama. Dan seorang dari perempuan tersebut mengatakan, "Ça me fait rire." Itu membuat saya tertawa. Atau dengan kata lain, "Cela me fait rire." Artinya sama. Hal itu membuat saya tertawa. Contoh berikutnya yaitu ketika seorang laki-laki baru saja membeli 2 mobil mewah. Kita lihat di sini ada 2 mobil mewah dan dia mengatakan, "Ceci pour moi, cela pour toi." Yang ini mobil yang lebih dekat dengan dia. Ceci pour moi et cela pour toi. Dan yang itu untuk kamu. Kita bisa di sini menyimpulkan bahwa ceci digunakan untuk yang ini lebih dekat kepada kita, dan cela yang itu, yang satu lagi cela pour toi yang pastinya sedikit lebih jauh dari yang pertama. Ceci pour moi, cela pour toi. Yang ini untuk saya, yang itu untuk kamu. Atau dengan mengetahui gendernya, yaitu di sini kita mengetahui voiture. Voiture adalah femina. Voiture adalah femina. Maka kita juga bisa menggunakan kalimat ces deux voitures, celle-ci pour moi, celle-là pour toi. Kedua mobil ini, yang ini untuk saya, yang itu untuk kamu. Jadi di sini ceci adalah singkatan dari celle-ci dan cela itu adalah singkatan dari celle-là. Nah, begitu sobat sekalian, gampang kan? Kemudian contoh berikutnya. Seorang bellboy yang bekerja di sebuah hotel menunjukkan
kamar yang dipesan oleh seorang tamu. Dan ketika tiba di dalam kamar atau di depan kamar, bellboy-nya mengatakan, "Voici votre chambre, madame." Inilah kamar Anda, Ibu. Bagaimana dengan voilà? Nah, di sini seorang ibu atau seorang perempuan menunjukkan gambar foto keluarga dan dia menyatakan, "Voilà la photo de ma famille." Inilah atau itulah foto keluarga saya. Nah, ini dia penggunaan voilà. Voilà la photo de ma famille. Kemudian di sini contoh berikutnya, j'achète 2 sacs, celui-ci pour l'école, celui-là pour le voyage. Saya membeli 2 tas. Yang ini untuk sekolah, yang itu untuk jalan-jalan. Jadi, celui-ci, celui-là, yang ini dan yang itu. Atau yang di sana. Kemudian di sini contoh yang terakhir. J'achète ce stylo, ceci pour Patricia, cela pour Valérie. Nah, kita mengetahui stilo termasuk ke dalam gender maskula dan di sini jumlahnya lebih dari 1. Nah, stilo yang pertama yang berwarna hitam, ceci pour Patricia, yang ini untuk Patricia, cela pour Valérie. J'achète ce stylo, ceci pour Patricia, cela pour Valérie. Saya membeli pena. Yang ini untuk Patricia, yang itu untuk Valérie. Oke sobat sekalian, demikian untuk penggunaan pronom demonstratif dan kosakata yang berkaitan dengan pronom demonstratif. Semoga membantu dan mempermudah pemahamannya dalam menguasai bahasa Prancis. Merci beaucoup, à la prochaine vidéo.